لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر المسلمين إخواني رحمكم الله. Apabila seorang anak itu membantu urusan kedua orang tuanya, memudahkan urusan-urusan kedua orang tuanya, ayah ibundanya, memuliakan mereka, menafkahi mereka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan juga urusan-urusannya. Dan Allah akan luaskan rezekinya. Tidak ada ceritanya seorang itu jatuh miskin gara-gara memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Belum lama ini saya menyimak sebuah kisah nyata yang terjadi. Ada seorang ulama namanya Gus Ikdam di Jawa Timur. Beliau itu alumni pesantren pelosok. Gus Ikdam ini membuka sebuah pengajian di rumahnya. Berawal dari beberapa orang, kemudian semakin banyak sampai sekarang setiap malam itu macet yang mau ngikutin kajiannya. Ada salah satu peserta pengajian itu yang menarik perhatian dari Gus Ikdam. Kemudian dipanggil. Ditanya siapa namanya, dari mana, kesini sama siapa. Dia masih muda. Setelah menyebutkan namanya, dia bercerita bahwasanya saya itu rutin kesini bersama dengan kedua orang tua saya, ayah dan ibunda saya. Dan orang tuanya ini, mohon maaf, tidak bisa melihat, buta. Pergi ke pengajian dengan satu motor yang sudah tua, motor RC 100 Suzuki itu loh. Nah, itu ayah ibundanya itu selalu diajak, bonceng 3 berarti. Rutin. Dia masa mudanya digunakan untuk merawat kedua orang tuanya. Bahkan ada salah satu orang yang berkomentar, saya sering melihat pemuda ini bersama dengan ayahnya. Jadi keperluan ayahnya itu kemana diantarkan oleh pemuda tersebut. Masih muda, yang waktunya anak muda itu ngelayap kemana-mana nggak jelas. Tapi dia habiskan waktunya untuk merawat kedua orang tuanya. Nggak punya penghasilan yang jelas, nggak punya uang banyak. Akan tetapi setelah wawancara itu yang disaksikan live juga, beberapa hari kemudian qadarullah dengan takdir Allah, banyak orang-orang yang terketuk hatinya, yang menitipkan sebagian rezekinya untuk pemuda tersebut. Bahkan ada yang dari Taiwan itu menitipkan uangnya 5 juta untuk anak tersebut. Ada yang juragan ayam 1 juta. Sehingga terkumpul berjuta-juta yang cukup untuk menggantikan motornya yang sudah tua itu, diganti dengan motor yang lebih baik, digunakan untuk kendaraan sebagai fasilitas menghadiri majelis taklimnya Gus Ikdam. Ini adalah janji dari Allah, sedikit janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekarang ini banyak sekali anak-anak itu hitung-hitungan sama orang tuanya. Seakan-akan setiap dia ngasih sesuatu dihitung. Seakan-akan sudah cukup, sudah merasa cukup untuk membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Banyak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang anak itu lapor pada Rasulullah. Gara-gara apa? Orang tuanya itu selalu minta duit. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ayah saya kok selalu minta duit sama saya. Apa jawab Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Kamu, dirimu, jiwa ragamu, hartamu adalah milik orang tuamu, milik daripada ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Itu sudah janji Allah. Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah, diangkat sebagai kekasihnya Allah. Beliau bukan ahli ibadah, beliau orang biasa. Uwais Al-Qarni itu terkenal sebagai seorang penggembala saja. Pekerjaannya setiap hari itu menggembala kambing. Bahkan di lingkungannya, di kampungnya dikenal sebagai orang datangnya itu tidak dinanti, ketidakadaannya tidak akan pernah ditanya. Jadi orang nggak penting, orang kerjaannya setiap hari sama kambing, gembala kambing. Akan tetapi dia adalah manusia yang dikenal di langit, tidak dikenal di bumi. Wali Allah, kekasihnya Allah. Sebab apa? Baktinya kepada ibunya. Apa yang menjadi keperluan ibunya, beliau siapkan. Ibunya pergi kemana, beliau antarkan. Apa yang diperlukan, disiapkan. Itu Uwais Al-Qarni. Bukan ahli ibadah, bukan ahli sujud. Biasa-biasa saja ibadahnya. Tapi baktinya kepada orang tuanya ini luar biasa. Ketahuilah, orang tua itu adalah pintu surga bagi kita. Orang tua itu adalah pintu ampunan bagi kita. Buat apa setiap hari kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah,
mengamalkan wirid-wirid dari gurunya, 1000 kali istighfar, akan tetapi hubungannya dengan kedua orang tuanya tidak baik. Padahal istighfarnya itu apabila dibandingkan dengan baktinya kepada orang tuanya tidak ada apa-apanya. Bakti kita kepada orang tua itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya telah bermaksiat, bagaimana ini? Apakah kamu masih punya orang tua? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Artinya apa? Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua pintu rizki kita. Orang tua pintu surga kita. Orang tua pintu ampunan kita. Gak usah seorang anak itu terlalu banyak dia sujud beribadah kepada Allah. Bahkan andaikan dikatakan dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, kemudian dia kepada orang tuanya berbakti, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sudah dicintai oleh Allah. Dia angkat menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, ketemu seorang musafir yang kerjaannya apa? Keliling, jalan kaki. Bukan orang gila, bukan, orang waras. Nggak tahu kenapa, keliling sambil berzikir. Dari Jawa Timur, Jawa Barat semua keliling. Setelah beliau cerita sama saya langsung, setelah beliau bertemu dengan ulama Habib Lutfi, ceritanya ini saya nggak bohong, nyata. Sampai ketemu Habib Lutfi, apa sampai di sana dimarahin. Ngapain kamu harus jalan-jalan susah-susah keliling-keliling? Pengen jadi kekasihnya Allah. Kau rawat orang tuamu, kau rawat ibumu, jadi walinya Allah. Digituin, disuruh pulang, Pak. Rawat kedua orang tua kita, jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tujuan ibadah untuk apa sih? Untuk meraih cintanya Allah, agar kita itu disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Akan tetapi kita sering melupakan bahwa cintanya Allah ada pada cintanya orang tua kita. Kalau orang tua kita ridha, Allah pun ridha. Dan ingat, durhaka kepada orang tua adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang azabnya itu tidak ditunda sampai di akhirat. Di dunia saja orang yang durhaka kepada orang tua, nggak sampai memukul, dia melotot saja kepada orang tua, itu naudzubillah tsumma naudzubillah, arsy-nya Allah berguncang. Dia berkata kasar kepada orang tua, dimintai tolong antarkan saya berobat, males. Itu saja arsy-nya Allah sudah berguncang. Malaikat-malaikat sudah berterbangan, ketakutan secepat kilat memegang tiang-tiangnya arsy, karena takut arsy-nya Allah ini akan runtuh menimpa bumi ini, karena di bawah sana ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua, azabnya tidak nunggu kiamat, langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyambung yang kemarin, di antara azab yang di situ disegerakan oleh Allah, tidak ditunda menunggu kematiannya, tidak, langsung dikasih kontan sama Allah di dunia saat dia masih hidup, adalah qati'ur rahim, orang yang di situ memutuskan tali silaturrahim. Jadi yang pertama kemarin, orang yang berbuat zalim, durhaka kepada orang tua, orang yang memutuskan tali silaturrahim, 3 orang ini azabnya langsung dikasih kontan di dunia, tidak menunggu dia mati, tidak, langsung. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, yang terjadi antara kita dengan saudara kita, jangan pernah ada niatan untuk memutus silaturahim. Jangan pernah ada niatan untuk memutus tali kekerabatan. Jangan pernah ada sedikit pun, saya tidak akan menganggap dia sebagai saudara. Jangan pernah ada di dalam hati kita. Jangan pernah ada, seberat apapun. Tapi kalau kita yang diputuskan oleh dia, itu tidak masalah. Yang jadi masalah apabila kita yang memutuskan tali silaturahim, tali kekerabatan. Naudzubillah tsumma naudzubillah, karena memutuskan tali silaturahim, tali kekerabatan, tali persaudaraan, langsung dikasih kontan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dibikin sengsara, dibikin sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga 3 hal ini, jangan sampai ini menimpa kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang zalim, jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.